Halo, assalamualaikum teman-teman, om, paman, dan para suhu perkowian di Indonesia. Ketemu lagi dengan Matan Kowi Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang halal dari arah mana saja. Kita akan lanjutkan video yang terpaksa mesti dipotong karena memang durasinya yang cukup panjang. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu. Teman-teman, kita akan melanjutkan proses penyelesaian dari skimmer kita. Nah, setelah sebelumnya kita memberikan tanda dengan mulai menggergaji permukaan dari skimmer ini, sekarang kita akan menggergaji kembali skimmer ini sampai ke dasar dari reducer ini. Nah, dalam proses pengerjaannya yang harus teman-teman perhatikan adalah ketelitian dan juga tidak perlu dengan cara buru-buru, karena kerapian dari masing-masing lubang yang kita buat akan menentukan apakah nanti skimmer kita bisa berputar atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman bisa melihat bahwa masing-masing lubang yang dibuat memiliki arah yang sama. Nah, arah dari lubang skimmer yang menyerong sengaja dibuat untuk menghasilkan daya dorong air ke dalam skimmer, sehingga nanti akan membuat skimmer ini menjadi berputar. Baik teman-teman, kita percepat saja sampai seluruh lubang yang kita buat selesai. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan proses penggergajian sampai ke dasar dari skimmer kita. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, tahap berikutnya adalah proses pengamplasan. Tujuannya tentu saja bagian-bagian yang masih kasar bisa kita perhalus. Nah, ini adalah proses pengamplasan atau proses untuk menghaluskan lubang yang tadinya kita gergaji dengan menggunakan gergaji besi. Teman-teman bisa menggunakan satu sisi dari kertas amplasnya. Nanti setelah seluruhnya selesai, teman-teman bisa melapis sehingga menjadi dua bagian dari kertas amplasnya, kiri dan kanan, dan ini akan membuat proses pengerjaan atau proses penghalusan dari lubang skimmer kita menjadi lebih cepat. Nah teman-teman, kita akan mulai masuk ke dalam tahap perakitan. Tapi sebelumnya, karena reducer yang kedua ini akan kita tempelkan ke reducer yang pertama menjadi bagian bawah atau bagian pelampung dari skimmer kita, maka usahakan tidak ada rongga. Nah, untuk itu kita harus membuat sudut lebih kurang 45 derajat pada bagian ini dengan menggunakan mesin gerinda, atau teman-teman juga bisa menggunakan kertas amplasnya. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya. Sekarang sudah terbentuk sudut lebih kurang 45 derajat. Nah, nanti ini akan kita gabungkan
dengan potongan skimmer yang sudah kita lubangi, dan ini akan menjadi pelampung. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menyusun bagian-bagian skimmer ini, saya sengaja memberikan nomor untuk masing-masingnya. Seperti ini, nomor 1, 2, dan 3. Ini untuk skimmer, untuk reducer yang pertama. Dan nomor 4 dan nomor 5 ini adalah untuk reducer yang kedua, atau reducer 4x2. Dan untuk reducer 2x3/4 saya beri nomor 6, dan seterusnya. Nah teman-teman, silakan teman-teman ambil bagian nomor 2. Bagian yang ini kita ambil dari reducer yang pertama, reducer 4x3 ya. Dan juga silakan teman-teman ambil bagian nomor 4. Ini adalah bagian yang kita ambil dari reducer kedua, atau reducer 4x2. Nah, kita akan gabungkan dengan cara seperti ini. Bagian nomor 2 dengan bagian nomor 4. Usahakan serata mungkin, usahakan serapi mungkin. Jika sudah lurus, sudah rata, kita akan mulai memberikan lem pada bagian dalam terlebih dahulu. Trik yang harus teman-teman lakukan adalah jangan sampai lem yang kita berikan itu mengenai bagian lain selain dari bagian yang harus kita lekatkan. Karena apa? Karena semakin baik, semakin halus permukaan pada bagian-bagian dari skimmer kita, itu akan semakin baik dan tidak menjadi penghambat pada saat skimmer ini nantinya berputar. Nah, kalau sudah seluruh bagian dari skimmer ini kita beri lem, maka tunggu sampai dia betul-betul mengering. Nah, kalau sudah benar-benar kering, sekarang tahap berikutnya adalah mengisi kembali sambungan dari skimmer kita dengan lem agar benar-benar seluruh bagian dari lingkaran skimmer ini tidak lagi ada yang bocor, sehingga nanti skimmer ini bisa mengapung. Nah, kita tunggu kering. Sambil menunggu kering, kita juga kembali menambah lem untuk skimmer bagian bawah. Oke teman-teman, mohon maaf untuk proses pengeleman pertama dari bagian bawah skimmer ini tidak sempat saya videokan. Namun demikian, proses pengelemannya sama. Kita mulai dari dalam. Lemnya sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Jika sudah kering, nanti boleh ditambahkan kembali. Nah, untuk bagian bawah dari skimmer ini
tidak perlu terlalu banyak menggunakan lem, karena kebocoran yang terjadi di sini tidak berpengaruh terhadap kinerja dari skimmer kita nantinya. Nah, jika sudah selesai, kita kembali menunggu sampai kedua bagian dari skimmer ini benar-benar kering. Nah, teman-teman, terakhir kita akan menyatukan antara skimmer atas dengan skimmer bawah. Ini adalah skimmer bagian bawah dengan menggunakan reducer 4x2. Nah, kita akan gabungkan dengan skimmer bagian atas, atau reducer yang kita gunakan tadi adalah reducer 4x3. Sekarang kita ambil dulu pipa paralon 4 inci. Nah, sekarang teman-teman bisa menyaksikan bagaimana proses menyatukan bagian-bagian dari skimmer yang sudah kita buat. Setelah kita masukkan pipa paralon 4 inci, kita letakkan skimmer utama kita atau skimmer bagian atas di atas pipa paralon tersebut. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan pipa menuju chamber ukuran 2 inci, ini sudah bisa langsung ditanam ke pipanya ya. Namun bagi teman-teman yang sama dengan saya menggunakan pipa 3/4, kita harus menambah lagi dengan reducer 2x3/4 seperti ini. Nah, ini kira-kira teman-teman hasil karya kita. Nanti kita akan coba langsung ke dalam kolam. Kita dianggap berhasil apabila skimmer yang kita buat ini benar-benar bisa mengapung, dan yang kedua benar-benar bisa berputar. Nah, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu namun mendebarkan. Apakah skimmer kita berhasil mengapung? Dan yang kedua, apakah skimmer kita benar-benar nantinya bisa berputar? Nah, pertama kita pasang lebih dulu bagian bawah dari skimmer ini. Setelah terpasang, baru kita coba masukkan skimmer kita yang bagian atas. Nah, teman-teman bisa lihat sepertinya skimmer kita sudah mengapung. Namun demikian dia tidak berputar. Nah, kalau skimmer kita sudah terlihat bisa mengapung, itu adalah pertanda keberhasilan kita yang pertama. Nah, keberhasilan berikutnya yang harus kita kejar adalah bahwa skimmer ini akan bisa berputar. Sampai tahap ini yang harus kita lakukan adalah tinggal menurunkan atau menaikkan tinggi dari permukaan skimmer kita. Sepertinya posisi dari skimmer ini kurang dalam, sehingga
bagian-bagian pipa paralon 4 inci yang berada di tengah-tengah bersentuhan dengan bagian atas dari skimmer yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita rendahkan, kita letakkan kembali. Masih belum berputar, masih belum berputar. Nah, sepertinya hasil kerja keras kita sudah membuahkan hasil. Skimmer ini alhamdulillah sudah berputar dengan lancar dan baik. Baik teman-teman, selamat mencoba. Semoga tutorial ini benar-benar bisa membantu teman-teman dalam membuat skimmer berputar ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai ketemu di video saya yang akan datang.